Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Elman Pratama Silaban. Di sini, eh, hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembentukan kelembagaan dari kebijakan tambang. Oke, sebelum masuk slide selanjutnya, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama aku Elman Pratama Silaban dengan NIM 03032 1382 227112 dengan kelas B dan kampus Palembang. Di sini saya akan membahas pembentukan kelembagaan. Apa sih pembentukan kelembagaan itu? Jadi pembentukan kelembagaan itu sendiri dalam program pemberdayaan masyarakat atau biasa disingkat PPM itu mengacu pada upaya menciptakan atau memperkuat para lembaga-lembaga yang dapat mendukung masyarakat dalam menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya, masuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan juga bidang lingkungan. Nah, kelembagaan ini yang dibentuk untuk bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan yang dilakukan masyarakat agar lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan. Nah, dalam konteks PPM ini sendiri, terutama di bidang pertambangan, pembentukan kelembagaan sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat lokal itu bisa berperan aktif dalam pengelolaan dampak serta memanfaatkan peluang ekonomi dari aktivitas penambangan itu sendiri. Nah, masuk kita ke slide berikutnya, yaitu kenapa sih pembentukan lembagaan ini penting? Apa sih manfaatnya? Nah, inilah beberapa alasan kenapa pembentukan kelembagaan itu harus dilakukan. Ya, ini yang pertama yaitu ada kelembagaan itu sendiri memberikan struktur bagi masyarakat untuk terlibat secara kolektif dalam pengelolaan tambang. Yang kedua yaitu ada memastikan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu ada mendorong keberlanjutan usaha tambang skala kecil yang dikelola oleh masyarakat. Jadi, untuk usaha tambang skala kecil untuk dikelola masyarakat itu, jadi masyarakatnya mendapat pekerjaan secara langsung. Nah, untuk alasan-alasan lainnya mungkin ada seperti yang ada di gambar ini, atas atas ini. Koordinasi yang pertama itu ada koordinasi dan kolaborasi. Yang kedua yaitu ada partisipan masyarakat. Yang ketiga ada keberlanjutan program. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima ada inovasi dan adaptasi. Dan yang terakhir yaitu ada pengelolaan sumber daya dan yang efisien. Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, kalau tadi itu apa sih pengertian dan pentingnya kelembagaan itu, dan untuk kelembagaan ini ada hukum-hukum yang mengatur untuk kelembagaan di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu ada pada tahun 2009, yaitu ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Yang kedua yaitu ada Peraturan Menteri pada tahun 2018, yaitu ada Kepmen atau Keputusan Menteri ESDM nomor 1824 K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018 tentang pedoman pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu pada tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Oke, kita masuk slide berikutnya. Nah, tadi sudah membahas tentang hukum-hukum yang mengatur kelembagaan itu sendiri, definisi serta manfaat. Nah, ini lalu ada apa saja contoh-contoh kelembagaan PPM pemberdayaan program masyarakat tersebut dalam bidang pertambangan. Nah, ini ada contoh gambar-gambarnya di atas ini. Yang ini yang pertama, eh, Koperasi Pertambangan Rakyat. Nah, yang di mana mengelola kegiatan pertambangan dan distribusi hasil tambang secara kolektif. Nah, yang gambarnya itu warna biru di atas. Lalu ada BUMDes atau singkatan dari Badan Usaha Milik Desa. Nah, Badan Usaha Milik Desa ini dapat mengelola usaha tambang, pasir, batu, atau sumber daya lokal lainnya. Yang ketiga yaitu ada lembaga adat. Nah, yang lembaga adat ini diwakilkan oleh gambar yang namanya di sini sebelah saya.
yaitu di mana lembaga adat ini mengatur dan melindungi hak masyarakat ada dalam pengelolaan tambang itu sendiri. Lalu kemudian ada kelompok swadaya masyarakat atau KSM. Nah, ini ada di atas saya pas gambarnya, yang di mana itu fungsinya itu sebagai penghubung masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan kegiatan tambang. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, lalu ada keuntungan pembentukan dalam kelembagaan PPM ini sendiri. Nah, pembentukan kelembagaan ini terdapat keuntungannya, yaitu diantaranya satu, penguatan ekonomi lokal. Nah, yang dimana masyarakat ini akan mendapatkan penghasilan dari kegiatan tambang itu sendiri. Yang kedua, yaitu ada partisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, masyarakat akan berperan aktif dalam mengelola sumber daya alam mereka itu sendiri. Yang ketiga, yaitu ada pengelolaan lingkungan. Nah, kelembagaan ini juga dapat membantu agar memastikan bahwa tambang yang dikelola itu bisa secara berkelanjutan atau continuous mining. Nah, yang keempat yaitu ada transparansi dan akuntabilitas, yang dimana ini pembagian keuntungan yang dilakukan secara adil dan transparan tergantung pihak pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Lalu kita ke selanjutnya. Nah, tadi sudah ada manfaat, hukum-hukum yang berlaku. Nah, sekarang kita membahas kasus pembentukan kelembagaan di pertambangan ini sendiri. Nah, ini ada sebuah contoh, yaitu pada PT Freeport Indonesia. Nah, PT Freeport ini bekerja sama dengan pemerintah lokal dan masyarakat adat daerah setempat agar membentuk Forum Kemitraan Masyarakat Lokal atau FKMN untuk mewakili kepentingan masyarakat adat dalam program pemberdayaan. Forum ini itu dapat melibatkan perwakilan dari masyarakat adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan itu sendiri. Selain itu, PT Freeport ini juga mendirikan Yayasan Pengembangan Masyarakat, Tau Amungme, dan Kamuru, biasa YPMAK, yang mengelola dana sosial untuk pengembangan masyarakat dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. IPMAK ini juga menyediakan beasiswa serta membangun klinik di daerah terpencil dan juga mengembangkan infrastruktur publik itu sendiri. Nah, itu Komite Pengembangan Masyarakat ini atau KPM ini juga itu dibentuk untuk dapat mengawasi dan memastikan bahwa program pemberdayaan itu berjalan sesuai rencana dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Baik, eh, untuk kesimpulan pada hari ini yaitu yang pertama, ada pembentukan kelembagaan dalam PPM atau program pemberdayaan masyarakat itu sangat penting untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu ada dengan kelembagaan masyarakat itu bisa mendapatkan berbagai macam manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan atau continuous. Lalu yang ketiga yaitu ada dukungan dari pemerintah, perusahaan, dan lembaga lain itu sangat penting untuk keberhasilan dari kelembagaan ini. Oke, baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri sekian dan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.